haus nih. Jalan dulu yuk. Mau jajan apaan sih, J? Iya, lu kan janji menaktir gue. Ih, kapan? Emang gue pernah janji mau traktir lu? Lu suka pura-pura lupa lu ya. Gue tuh gak pernah lupa dalam traktiran. Ya udah, iya, ayo. Tapi cari yang promo ya. Yeah. Sini, J. Thai tea nih jadinya. Serius, yakin? Iya. Mbak, Thai tea 2 ya. J, pindah yuk. Kan udah mesen. Ini J, di sini biasanya bayar pakai OkePay. Gua kan pakainya OVO. Elah, mana gua nggak bawa mangkes lagi. Urun dulu ya. Mbak, sebentar ya. Yalah Dal, mau lihat ya. Serius? Mbak, udah ya? Kok bisa sih, J? Lu bukannya pakai Ajeling ya? Bisa dong, lo lihat deh. Tuh, ada logo Krisnya, artinya sistem aplikasi Dal. Udah ya Mbak? Ya, terima kasih. Dal, Thank you. makasih ya Mbak. Makasih ya, Mbak. Seger banget Dal. Kan main, J. BTW, makasih ya. Kok makasih? Lah iya, kok jadi gue yang naktir? Kesalahan yang ada tulisan krisnya, tinggal ini terus nanti akan keluar gratis nih. Nanti akan keluar gratis di sini. Mulai. Mulai. Keluar kris. Pastinya kita semua udah tahu dong sama yang namanya Quick Response Code atau yang biasa disebut dengan QR Code. Itu loh, teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode yang mirip dengan sekumpulan titik hitam. Kayak gini nih. Dulu, untuk baca kode QR ini perlu aplikasi khusus. Tapi sekarang, dengan zaman yang semakin canggih, cukup dengan menggunakan kamera handphone, maka informasinya langsung muncul. Canggih kan? Nah, sekarang kode QR banyak dipakai untuk keperluan luas. Salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran. Contohnya nih, kalau kamu pergi ke mall, banyak kan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu? Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online, maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR yang berbeda-beda. Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran, maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga. Contohnya, seperti yang sering kita lihat di beberapa toko. Pas di kasir, kayak banyak tuh berjejer berbagai macam sistem pembayaran yang kayaknya menuhin meja si kasir. Malah jadi repot kan? Makanya, Bank Indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran berbasis kode QR yang ada di Indonesia. Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja, kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain. Ini namanya Quick Response Indonesian Standard atau disebut KRIS. Tapi jangan salah, KRIS ini bukan jenis aplikasi atau instrumen pembayaran loh ya. Karena KRIS adalah semacam interface. Jadi, pembayaran yang menggunakan scan QR tetap pakai aplikasi dompet elektronik, mobile banking, atau uang elektronik berbasis server. Gampangnya gini, kalau untuk kartu ATM, kita punya gerbang pembayaran nasional atau GPN. Nah, kalau untuk kode QR, kita punya KRIS. Lalu, kelebihan dan manfaatnya apa? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, karena KRIS ini bersifat inklusif, jadi semua lapisan masyarakat bisa pakai. Mulai dari pedagang kecil sampai ke merchant-merchant yang ada di mall. Karena nggak perlu mesin edisi yang banyak, jadi nggak membutuhkan modal yang besar. Nantinya, nggak akan ada lagi tuh toko-toko yang mejengin kode QR yang berbeda-beda sampai berjejer penuh kayak gini.
Gak cuma itu, standarisasi ini juga sebagai antisipasi dari tindak kriminal, seperti penipuan dan scamming yang marak terjadi di luar sana. Dengan hadirnya kris ini, gak cuma untuk mempermudah dan melindungi kita sebagai konsumen aja, tapi juga menciptakan kompetisi yang sehat antar penyedia barang dan jasa atau si merchant tadi. Jadi, mau kamu jajan di mall sampai jajan di pinggiran, bisa tuh bayar pakai kris. Bakso. Tukang bakso, jadi pengen jajan. Bang, tunggu bang. Kemerdekaan 75 tahun. Semuanya apa kabar? Sehat selalu? Selalu diberkati hari demi harinya ya. Baik, saya akan mengundang saja langsung narasumber yang pertama. Yang pertama saya akan mengundang dari Bank Indonesia. Ini ada Mbak Inado Grace. Iya, ini dia. Kalau dari tadi melihat dia warawiri ya, ikutan game kesana kemari, inilah dia orangnya. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Aduh, bisa duduknya? Bisa. Oke. Oke. Aktif ya Bun ya? Iya, anaknya. Adiknya. Dan tentu saja saya akan memanggil juga perwakilan dari Ubi. Di sini seorang ibu yang cantik banget ya. Dari Prana Living ada Ibu Indina Putri Fajar. Kami undang juga untuk naik. Silakan Ibu bersama kita di sini. Nah, Ibu apa kabar ini? Baik. Enggak apa-apa Ibu, silakan Ibu. Iya, ini dia. Nah, untuk dua narasumber saya yang cantik-cantik ya, ini saya cantik biasa aja, nih cantiknya kelewatan cantik. Iya, karena udah Mundur berpengalaman dikit ya? pasti. Kalau kelewatan mundur dikit. Saya belum kasih kamu waktu untuk berbicara, mohon maaf ya. Saya hostnya, saya mengendalikan acara ini, mohon maaf ya. Dan yang pasti bukan hanya yang cantik saja, tentu saja ada yang ganteng ya. Jadi kita harus saling melengkapi, betul? Betul sekali, harus melengkapi dengan yang ganteng-ganteng biar pandangannya enak gitu. Boleh saya panggil narasumber satu lagi? Boleh kita undang saja dari BSI ada Bapak Andi Chandra. Yuk. Ini seorang Funding Interaction Relationship Manager area Batam. Panjang Pak ya jabatannya Pak, posisinya ya Pak ya. Seperti kerjaannya ya Pak ya, tapi kalau hubungan saya pendek Pak sama yang sebelumnya Pak. Tidak sepanjang. Apa kabar Bapak, Pak Andi, Ibu Grace, Ibu sehat selalu? Baiklah, tema kita untuk talk show hari ini adalah belanja praktis menggunakan kris ya. Jadi teman-teman di sini Gembi dan juga pengunjung, ini pasti pengunjungnya yang tidak datang kemarin baru datang hari ini, kecuali teman-teman tenannya mungkin sudah pada dengar-dengar ya. Jadi kita sedikit flashback dulu mengenai yang namanya kris tadi ya. Jadi pas kemarin kita kan sudah sama-sama menyaksikan kalau sudah ada beberapa tempat umum ya, khususnya kayak rumah sakit RSBP, terus juga Bandara Hang Nadim, juga Pelabuhan Punggur itu sudah bisa transaksi menggunakan kris tadi. Baik dia juga bayar pintu masuknya atau juga bayar tiketnya sudah bisa Pak, tinggal di scan-scan saja. Tapi ya harus ada saldonya ya Pak ya. Kalau nggak ada saldonya sama aja nggak bisa juga ya. Oke, baik kita pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak nih Pak. Mungkin saya langsung ke Bu Grace-nya dulu boleh Pak, sebagai pentolan kita yang paling muda di sini Pak. Paling muda, paling minimize, and also paling juga cerewet di sini. Halo Mbak Grace. Halo Mbak Chris Dozo. Ini hari kedua kita di sini. Hari kedua kita. So we have a new tagline, ya, keep funky yourself and no matter what they say. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Oke. How are you today? Baik. Baik saja. Mohon maaf saya agak miring ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kemarin netizen komen di kolom komentar itu MC-nya menutupi katanya gitu ya. Jadi saya harus begini, mohon maaf ya saya agak begini ya. Oke Mbak Grace gimana nih? Ini hari kedua kita loh. Yap, Gimana? benar. So gimana? Excited kah masyarakat Batam atau masih so-so? Makin excited karena dari tadi dilihat kayak makin banyak yang belanja, Betul. makin banyak yang main games juga. Betul. Dan makin rame pengunjungnya apalagi ada teman-teman dari Genbi. Ini dia. Lumayan tepuk tangan harus keras, awas kalau nggak keras udah kasih nasi kotak satu-satu kan. Oke, terus kalau dari segi craze-nya sendiri nih, seperti kemarin kan kita udah ngobrol sama dari Link aja ya kan.
Nanti aku juga sempat ngunjungin booth-nya tuh, sempat ngobrol juga, sudah ada beberapa yang register ternyata. Ya, benar-benar. Nah kalau dari Mbak sendiri gimana nih, apa lagi yang mau harus dikasih tahu nih sama teman-teman praktisnya menggunakan Kris ini? Praktisnya menggunakan Kris, salah satu keunggulan mungkin pertama banyak banget dari tadi yang nanya ke aku, kan kalau kita main games, mereka kan bisa bayar, mereka akan mendapatkan hadiah 50.000. Betul. Tapi voucher 50.000-nya selain harus didapatkan dari main games, harus juga membayar Rp12 Betul. menggunakan Kris. Betul. Nah, banyak banget yang nanya kayak nanti bayarnya pakai aplikasi apa? Betul. Jadi Kris itu bukan membutuhkan aplikasi apapun. Mm-mm. Kris itu hanya pengganti pintu Mm-mm. dari pintu-pintu yang dulu udah banyak banget. Oke. Kalau dulu banyak mau bayar OVO pakai aplikasi OVO, mau Betul. bayar GoPay pakai aplikasi GoPay, link aja pakai link aja. Sekarang satu pintu untuk semua pembayaran, baik dari e-wallet maupun dari bank-bank yang lain juga ya Pak ya. Betul. Jadi nggak perlu punya aplikasi baru, nggak perlu punya rekening baru, semuanya tetap bisa bayar pakai Kris. Dan yang lebih baiknya lagi adalah tidak ada minimal transaksi. Jadi bayar Rp12 atau bahkan Rp1 aja tetap bisa. Oke, nah itu pertanyaannya betul sekali. Tadi juga sempat ada yang nanya nih, pas saya, aduh saya nggak punya saldonya Mbak, saya cuma pakai Boleh, boleh. Oke, saya juga cuma punya GoPay katanya gitu, boleh nggak gitu kan? Nah mungkin semua pasti punya GoPay kan? Jadi bisa Bu, bisa. Saya bilang coba dibuka dulu. Kebetulan dia masih punya saldo cheats gitu ya, cukup lah dengan Rp12 ya. Lalu saya bilang ini Ibu klik pay-nya, klik pay dan lalu Ibu scan, nanti akan masuk nih Bu. Berapa nominal yang Ibu harus bayar. Nah setelah itu Ibu masukkan Rp12-nya lalu submit atau confirm. Setelah itu masukkan password, kebetulan ibunya lupa passwordnya, jadi diulang lagi Pak, pakai punya anaknya lagi. Saya informasikan yang sama dan akhirnya bisa terbayar dan dapat dia tadi 50.000 langsung dibelanjain Jomti ke sana. Jadi perlu harus mindsetnya dirubah. Ini bukan aplikasi ya, jadi kalau aduh banyak banget aplikasi handphoneku jadi berat gitu ya. Ini bukan, tapi ini adalah quick response barcode-nya. Nah biasa kalau kita mau bayar itu kan selalu kita scan barcode. Nah biasanya barcode itu dulunya kalau misalnya GoPay ya GoPay yang keluarin, OVO yang keluarin, link aja yang keluarin. Nah kalau ini enggak, jadi hanya si Kris itu tadi kamu pakai apapun bisa bayar. Gitu ya Mbak ya. Betul banget. Udah di training saya seharian Iya, kemarin. benar. Dan kalau misalnya mau bayar pakai Kris, bukan berarti kita harus punya Kris. Betul. Yang kita harus punya adalah alat aplikasi pembayarannya. Betul. Nah itu tadi. Seperti tadi ya adik-adik. Paham sampai sini? Paham. Angkat ke tangan ke kamera kalau misalnya kurang belum mengerti. Oke seperti itu. Nah terus boleh ngobrol dengan Pak Andinya? Boleh Pak Andi, dari tadi Bapak menatap saya Pak, awas. Seperti lagu awas nanti jatuh cinta. Mohon maaf, ada adik-adik Pak. Jadi kita harus sesuaikan dengan mereka Pak. Mereka ini kalau milenial yang harus diajak bercanda. Pak Andi, dari BSI apa Pak singkatannya Pak? Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adik-adik. Di sana dia ada mbak-mbaknya. Itu dia. Ada mbak siapa ya? Sela, Mbak Sinta ya. Nah, mohon maaf ada paparazi. Dari tadi. Oke. Nah, dari Bank Syariah Indonesia, mohon maaf kalau saya salah Pak, apakah ini gabungan dari Bank Syariah yang lainnya? Betul. Betul Jadi, ya Pak ya? Bank Syariah Indonesia ini baru diresmikan tanggal 1 Februari 2021. Oke. Jadi umurnya baru 2 bulan lebih 10 hari. 2 bulan 10 hari tapi pengalamannya udah banyak ya Pak ya? Oh iya. Di perbankan pasti sudah banyak. Karena ini adalah gabungan-gabungan, mohon maaf Pak, yang pertama dari? Dari Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri, yang kedua Pak? BNI Syariah. BNI Syariah? Dan BRI Syariah. BRI Syariah? Betul. 3 aja. Jadi ada 3, oke. Berarti BSI adalah gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Mandiri Syariah. Jadi ada 3 bergabung jadi 1. Oke. Mohon Bapak Pak, kegantengan Bapak tertutupi dengan suara Bapak yang kecil. Boleh lebih kenceng Pak suaranya nanti? Harus buka masker Agak lebih kenceng Pak. Oh, Mungkin lebih bisa. dekat. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Oke.
Nah, BSI ini umurnya baru 2 bulan 10 hari, tapi setidaknya sudah benar-benar orang-orang perbankan terpilih tentunya Pak ya di dalam ini. Sedangkan untuk bergabung di Kris baru Pak? Sejak awal, dulu sebelumnya Bank Syariah Mandiri punya QR Code. Seperti tadi yang diceritakan bahwa masing-masing PJSP ya, masing-masing PJSP sudah punya QR Code masing-masing. Betul. Kemudian ketika ada instruksi untuk beralih ke Kris, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah waktu itu sudah dari awal sudah join. Oke. Sudah konversi dari QR Code yang lama masuk ke Kris. Itu di tahun 2019 berarti. 2019 berarti 3 tahun yang lalu. Iya 3 tahun yang lalu. Oke. Nah, berarti dengan perpindahan itu otomatis banyak proses ya Pak, banyak proses yang harus dilewatin ya. Jadi kan merubah brand itu kan harus mengulang promo lagi kan? Brand Krisnya atau brand Bank Syariah Indonesia? Bank Syariahnya Pak, BSI-nya. Oke. Kebetulan saat ini secara sistem masih berjalan masing-masing. Sampai nanti di 1 November 2021 kita harapkan semua sudah murni menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi kami di kantor area dan di cabang-cabang punya waktu untuk menginformasikan kepada nasabah-nasabah kami untuk mulai mengalihkan rekeningnya dari yang mungkin sebelumnya dari ex BNI Syariah atau ex BRI Syariah mulai beralih ke Bank Syariah Indonesia. Oke, berarti prosesnya lagi berjalan ya Pak ya, Sedang supaya berjalan. dan memindahkan tanpa ada dipotong-potong segala macam ya Pak ya, dengan Tidak. berpindah pasti dong. Sip, itu hanya seputar BSI Pak. Kita kembali lagi dengan Kris tadi. Nah, kalau misalnya dari BSI sendiri Pak, bagaimana sih komentar dengan hadirnya Kris ini? Apakah memang benar-benar praktis kah menurut Bapak? Ya kalau menurut kami sangat-sangat praktis ya, karena sejak awal launching Kris oleh Bank Indonesia, kami juga sudah mengantongi izin untuk Kris, baik sebagai acquirer maupun sebagai satu lagi apa? Ya yang menerbitkan Krisnya. Nah jadi nasabah-nasabah kami dengan aplikasi mobile banking BSI-nya, dia mau transaksi di mana saja dengan merchantnya yang pakai PJSP apa saja itu sudah bisa. Oke, berarti nasabah kita juga ikut merasakan senang praktisnya itu ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin ada di sini salah satu dari nasabah dari BSI yang sudah punya mobile bankingnya. So sekarang kan mobile banking ini juga punya QR sendiri ya. Betul. Di Iya kan? aplikasi BSI Mobile sudah ada scanner Kris. Betul. Jadi sudah ada di situ juga. Jadi Tidak kalau mau perlu- melakukan payment juga udah bisa Pak. Sudah bisa. Tidak perlu install aplikasi tambahan lagi. Oh gitu, langsung Iya. install saja sudah semuanya di sana ya Pak Sudah ya. semuanya. Wow, luar biasa, keren. Berarti benar-benar kalau nasabah sendiri sudah bilang sangat mudah dan praktis, tentu saja kita pasti juga memberikan pelayanan yang lebih bagus ya Pak ya, tetap pasti. Karena semua nggak bisa Pak jauh-jauh dari handphone Pak. Bangun Betul. tidur yang dilihat handphone Pak. Kalau dulu saya zaman sekolah minggu bangun tidur saya berdoa Pak. Berterima kasih atas berkat hari ini. Saya bangun tidur dan saya lihat handphone Pak, ya ampun ya. Mau tidur karena ya gitu tadi. Seperti yang saya bilang, kita benar-benar mesti melek akan dunia yang baru seperti ini ya Pak ya. Seperti sekarang kita terbiasa menggunakan masker ya. Iya. Menjalankan protokolnya dan tentu saja dalam digitalnya pun, dalam segi promosi, pelayanan semuanya udah lewat handphone. Iya. Seperti itu. Baik, kita berpindah ke ibu kita yang dari tadi diam-diam saja. Ibu Indina Putri Fajar ini teman-teman dari Genbi dan juga semua pengunjung adalah perwakilan dari WUBI. Apa kabar Ibu? Product Living ini dia kalau tidak salah saya produk kain ya? Bordir. Oh bordir. Nah betul. Di stand-nya ada di sebelah sana ya Bu? Ya. Sebelah sana. Nah Ibu tergabung dari WUBI ini sudah lama ya Bu ya? Saya baru sebenarnya. Baru? Oke, waktu Tapi tahun usaha lalu? saya udah lama gitu. Cuman baru dipertemukan ketemu dengan Ubi itu baru. Baru kemarin. Satu tahun setengah. 1 tahun setengah betul. Pertama kali kita ketemu itu di acara digital virtual bazar Bu, ingat nggak yang di Iya, kantor BI? betul. Nah itu dia, di situ kita ketemu. Nah sendiri Prana Living ini apa sih Bu produknya? Boleh mungkin dikasih tahu?
Basically sebenarnya Prana Living itu startnya dengan home living karena saya tuh interior designer. Terus kita punya diversifikasi usaha dari home decor ya. Oke. Startnya dari itu dulu, itu 10 tahun yang lalu. Kemudian 1 tahun setengah yang lalu, sebenarnya sejak pandemi, sebelum pandemi lah itu, kita merambah masuk ke fashion. Karena kita fokus dengan bordir lah. Jadi semua serba bordir dan serba kain Indonesia. Jadi sebenarnya tagline kita itu gitu. Terus it's East meet West gayanya dan Indonesia yang lebih modern lah. Kira-kira kayak gitu. Terus kita coba dengan fashion, alhamdulillah itu yang dilirik sama Bank Indonesia sih sebenarnya. Oke. Tapi fashion kita bukan baju ya. Jadi kita lebih ke namanya wearable art. Wearable art tuh artinya artistika dari kita berpakaian. Jadi itu kayak additional pakaian. Oke. Kayak itu kan kita punya scarf, pashmina, outer, semua yang luar-luar lah gitu, tambahan-tambahan. Oke. Gitu. So jadi part of additional fashion kita ya Bu ya kalau misalnya. Kira-kira begitu. Oke, semua dari bordiran dan itu yang mengerjakannya adalah tim dari Ibu atau? Di Batam, di workshop kita di Sekupang, di Sangrila. Oke. Berarti pekerja-pekerja Ibu ini adalah ibu-ibu rumah tangga? Sebenarnya enggak. Jadi kalau pekerja bordirnya itu kita cuma ada 2 orang, laki-laki. Karena emang laki-laki lebih jago sebenarnya kalau untuk ngebordir ya. Ternyata gitu. Tapi kita membagikan pekerjaan yang pekerjaan details yang kecil-kecil kayak misalnya masang kancing Cina atau masang gitu-gitulah. Yang serba niknak-niknak itu kita bagi ke ibu-ibu di sekitar daerah Patam, dekat Patam situ. Oke, baik. Berarti itu loh adik-adik ya, produk dari Prana Living itu ada di sana, bisa kamu lihat juga nanti. Dan tentu saja dengan bergabungnya di Wubi ini pasti saling mensupport satu sama lain ya Ibu ya? Iya. Pastinya. Oke. Soalnya kita pernah kolaborasi sama Ilu Craft. Ilu Craft yang rajutan ya. Iya. Wubi juga. Kemudian kita pernah kolaborasi dengan Batik Arios. Sama Batik Arios. Oh iya, Ibu Atiknya kemarin ya, kita ajak ngobrol juga. Nah, sekarang gimana Bu? Ini mengenai Chris tadi, apakah Ibu as a part of UMKM itu juga menggunakan Chris juga dalam setiap kali pelayanan? Belajar kenal Chris itu memang gara-gara masuk di Wubi sih. Tapi sebelum itu memang sih kalau saya sendiri dan di tim di usaha saya lebih seneng nggak mau terima cash lah istilahnya gitu lah. Sebenarnya lebih prefer entah dia pakai debit, credit card atau dia transfer. Jadi kita selalu meminimize untuk pegang cash money sebenarnya itu. Dan itu sebenarnya dari aku sendiri sih, dari kebiasaan gaya hidup. Saya nggak pernah bawa duit banyak-banyak gitu loh. Karena saya pikir semuanya juga bisa ini, apalagi setelah belajar Kris, gila ini lebih canggih lagi, lebih asik lagi gitu loh. Bener, tinggal di handphone aja ya Bu ya. Cuma di handphone aja, cuman sayangnya kalau saya lihat, ini kalau milenial sih mereka memang udah gaya hidup mereka dengan semua barcode lah, scan, itu udah kayaknya itu udah gaya hidupnya milenials deh. Tapi yang non milenials atau milenials akhir sampai ke usia kayak saya gitu loh. Itu yang kayaknya yang harus perlu disosialisasi lebih, karena bolak-balik di situ transaksinya masih cash. Cuma ini pakai QRIS dong, ayo pakai ini jangan norak gitu kan gitu. Tapi tetap udah cash aja deh, nah, susah kan. Padahal ini judulnya nih QRIS loh, ini lagi sosialisasi. Kira-kira gitu loh Mbak. Iya siap Ibu. Nah Ibu Indina ini mewakili keluarga-keluarga kita yang mungkin belum begitu excited dengan hal-hal begini. That's why kita berikan yang namanya edukasi. Jadi adik-adik, hal-hal begini itu setiap ilmu boleh di-share sama mama, papa di rumah, dikasih tahu begitu ya, diajarin. Kalau misalnya mama papanya agak salah-salah, kurang mengerti, jangan emosi kita lebih terpancing daripada mamanya ya. Kadang-kadang gitu kan anak zaman sekarang, ih mama ini dikasih tahu loh gitu kan. Ya dikurang-kurangi, jangan begitu. Karena kenapa? Ibarat kasarnya pengalaman orang tua itu pasti lebih banyak daripada kita. Kita belum sempat tua, sedangkan mereka pernah muda. Mungkin zamannya beda, seperti itu ya. Nah boleh mungkin Mbak Grace, adik-adik game ini mungkin boleh bertanya ya nanti ya.
Boleh banget, nanti silakan ada yang mau ditanyakan nggak sama kita, boleh. Nanti boleh diinfo pertanyaannya ke Bang Riki atau Bang Bom, nanti biar bisa dikasih ke kita pertanyaannya. Pengunjung juga boleh ya. Nah, pengunjung juga boleh di sini untuk bertanya-tanya dengan kita. Nah, dibalik dari segi praktisnya tadi, sebenarnya dengan menggunakan Kris ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita hindari. Yang pertama, kita terhindar akan yang namanya transaksi uang palsu. Ya, yang kedua, kita juga bisa namanya tidak merasa rugi dengan cara mengembalikan pengembalian uang. Jadi kalau misalnya kita menjual, makanya itu banyak penjual itu lebih senang menjual dengan nominal yang bulat. 1.500 gitu kan ya, yang 20.000, 30.000, 100.000 sampai 1 juta. Jadi nggak ada yang jual 1.499.000. Nah, itu kembaliin Rp1 dari mana gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan Kris itu berapapun nominalnya maupun nominal desimalnya itu tidak bulat, tetap nanti yang masuknya segitu. Iya kan, terus yang dikembaliin ibaratkan ada kayak istilah cashback ya, kasarnya gitu ya. Dan kita pun sebagai pembeli juga nggak merasa rugi. Kayak biasa gitu, Ibu maaf kembaliannya mau di ini kan, deh seperti itu kan. Kita menghindari juga seperti itu. Yuk adik-adik ada yang mau bertanya? Ayo sudah dikasih kue kotak masing-masing ada yang mau bertanya nih teman-teman dari Genbi. Nah jadi Pak Andi dan Bu Indina mereka ini adalah adik-adik dari Genbi Generasi Baru Indonesia. Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Waktu itu saya pengen daftar Pak Ibu, cuman belum umurnya udah kelewat mateng jadi nggak bisa. Ya, ada yang mau bertanya adik-adik seputar Kris, silakan. Ada yang mau ditanya, pasti ada pertanyaannya, tapi mereka masih malu-malu ini ya. Nah, aku mau bertanya lagi nih ke ke Mbak Grace ya. Kalau manfaat Kris kita sempat ngobrol kemarin ya. Terus, nah sumber dana transaksi Kris ini dari mana Mbak? Itu pertanyaannya seperti Ibu tadi, aku coba meng-copy paste case yang tadi, di mana dia nggak tahu kalau saldonya dia itu tuh bisa dia gunakan gitu loh. Dia bilang saya nggak ada saldo katanya, dia bilang. Tapi pas aku lihat dia punya saldo. Berarti dia tidak mengetahui sumber dananya Kris ini tuh dari mana. Sumber dananya dari dompet masing-masing. Iya bukan sih? Maksudnya kayak gitu? Betul, jadi lebih tepatnya sebenarnya sumber dananya itu adalah dari dari saldo yang kita simpan. Biasanya kan kita menggunakan PJSP itu ya, baik apapun benderanya, kan harus ada saldo dulu biar bisa bayar. Benar. Jadi mereka kembali lagi mikir kalau ternyata Kris itu adalah aplikasi yang harus ada saldonya. Padahal bukan. Bukan ya, Iya. harus disampaikan tuh. Nah nominal transaksinya tuh berapapun bisa ya Mbak transaksi di. Oke. Pakai yang tadi aku tambahin sedikit ya, buat yang sumber dananya itu memang jadi tergantung kita pakainya apa. Apakah kita pakai M-Banking di mana itu adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran bank, aplikasi-aplikasi bank kita, yang dimana di situ kita menyimpan uang. Betul. Kalau di situ ya saldonya ya dari situ. Tapi kan kita juga saat ini sudah memakai dompet-dompet digital ya. Betul. Bentuknya seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, itu kan dompet digital. Di mana uang kita tuh sebenarnya hanya mampir ke situ. Sama seperti dompet kita tidak menyimpan tabungan kita di dompet, tapi kita hanya menyimpan beberapa uang operasional di dompet. Betul. Nah, kalau uang pakai aplikasi-aplikasi yang sifatnya adalah e-wallet atau dompet digital, kita perlu mentransfer uang kita dari bank kita dari M-Banking ke e-wallet. E-wallet itu baru kita bisa bayar. Tapi saat ini semua aplikasi bank itu juga bisa langsung bayar. Jadi nggak perlu pakai e-wallet lagi. Nah berarti salah. Berarti seperti case Ibu tadi ketika dia bilang saldonya nggak ada, Ibu ada M-Banking? Iya, nah, benar Ibu ada banget. mobile banking, mau Iya. platform apa saja ya boleh. banget. Mau BNI, BTN, mau BRI, mau semuanya BCA ada, Semuanya itu juga ada. bisa. Udah bisa, sekarang semua bisa langsung scan Kris. Bisa. Cuma mungkin sebagai rakyat jelata, Aduh. kan kita suka banget nih sama yang namanya promo. Mm-mm. Nah jadi memang kadang promo itu kan disediakan oleh
baik dari bank maupun dari PJSP non bank. Betul. Apabila kita menggunakan aplikasi yang sama dengan kris yang dengan pihak yang mengeluarkan kris tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat gambar kris itu, dia kan di atasnya ada tulisan nama merchantnya. Betul. Yang harus kita pastikan bahwa ketika melakukan transaksi namanya sama dan juga di bawah-bawahnya tuh ada tulisan kris ini dikeluarkan oleh bisa bank, bisa e-wallet. Oke. Jadi untuk promo-promo hanya bisa didapatkan dari aplikasi yang sama dengan kris yang dikeluarkan dari pihak yang sama. Jadi misalnya, ya benar kalau misalnya dia bilang bayar pakai, misalnya kita suka lihat nih kadang cashback 30% bayar pakai Shopee Pay gitu kan. Walaupun barcode itu bisa di-scan oleh semua aplikasi pembayaran, tapi kalau kita nggak pakai Shopee Pay, kita nggak akan dapat promonya. Oh, I see. Seperti itu. Tapi semua kris, semua QR code yang saat ini kita gunakan untuk bayar, itu semua adalah kris. Oke, so I got the point. Jadi misalnya contoh kita habis berbelanja sesuatu di salah satu stand Papera ataupun toko yang ada di Grabata Mall. Terus dia bisa transaksinya payment by barcode tadi. Seperti dilihat dari support dari link aja, get cashback misalnya 30% untuk 500.000 purchase minimum. Ternyata pas kita mau bayar, ya aku nggak pakai link aja gitu kan ya. Aku boleh pakai m-banking, boleh Pak. Berarti kalau pakai m-banking aku nggak dapat promo cashback tadi. Seperti itu. Jadi kalau kebetulan ada langsung dipakai. Ya, tapi nggak usah sedih karena kalaupun nggak dapat promonya, pakai kris kita nggak kena potongan apapun. Ini penting banget karena biasanya gitu kan kita mau transaksi kayak aku nih suka transaksi by card ya. Aku transaksi Mbak maaf ya ada kena potongan. Oke, 10 kali lumayan juga jajan gitu ya. Beli satu Bu, aku kalung di Prana Living Bu. Nah, oke, berarti ini nggak ada kena potongan ya sama sekali ya. Ih baik banget sih Chris ini. Iya. Cuma memang kan tadi menjawab pertanyaan Mbak Kris, setiap transaksi bisa berapa sih maksimalnya? Memang setiap transaksi hanya maksimal bisa 2 juta per transaksi. Terus gimana kalau misalnya beli barang 100 juta gitu kan ya? Nah, ya udah dikali aja 10. Sultan banget itu belanja 100 juta ya. Ya udah bisa dikali aja ya 100 juta bagi 2 juta berapa kali bayarnya? Berapa kali? Oh berarti Iya. nggak ada limit sama sekali? Sebenarnya nggak ada kuota maksimum di kita bertransaksi? Enggak, tapi setiap transaksi maksimal 2 juta. Oh Gitu. sih, berarti kalau kita belanja misalnya let's say 6 juta berarti kita 3 kali scan barcode-nya? Ya benar. Wow. Makanya sekarang memang kita juga lagi menggerakkan adalah pembayaran seperti uang kuliah atau misalnya kalau misalnya teman-teman punya unit kemahasiswaan itu juga bisa bayar-bayar transaksi di dalamnya menggunakan kris aja karena sebenarnya berapapun transaksinya bisa tapi memang per transaksi 2 juta rupiah. I see. Ini simple banget yang udah biasa kita lihat sehari-hari atau mungkin kita anak mall ya kan anak-anak dari teman-teman Genbi ini anak mall ya. Misalnya kita masuk ke parkiran ya, kita selalu dapat yang namanya karcis parkir, tiket parkir betul Pak. Itu kan sudah ada barcode-nya. Nah itu berarti sudah mulai loh, itu hal yang kecil banget, itu sudah mulai kita bisa bayar by scan barcode atau juga pakai card ya, e-money. Nah tidak punya e-money nggak masalah, tapi kita bisa juga scan barcode-nya kita bayar, seperti itu ya. Siap kalau gitu, oke deh. Adik-adik ada pertanyaan? Bisa dilihat dengan cerita ini berarti benar-benar praktis ya dari BSI mensupport dan merasa kayak buka rekening juga udah mulai gampang ya Pak ya, mau bayar tiba-tiba kita as a nasabah atau new customer mau bayar pakai mobile banking juga bisa pakai Kris-nya. Ibu juga bisa terbantu dengan transaksi seperti tadi ya, pembukuannya juga lebih rapi tentunya ya, tidak ada problem, bisa kelihatan bagaimana kredit sama uang masuk debit kreditnya juga kelihatan pembukaannya. Betul sekali, tinggal ke Mbak Grace-nya saja sering-sering Mbak bikin event begini ya. Kita kalau perlu door to door Mbak, not only face to face ya. Kalau pendekatan PDKT boleh Mbak.
Tapi kalau benar. edukasi sering-sering. Jangan lupa saya, jangan lupa teman-teman saya diajak terus ya. Siap. sama- Tapi justru hari ini karena itu juga Mbak, benar banget kata Mbak Kris bahwa harus selalu edukasi. Betul. Cuma mungkin, bukan mungkin ya. Makanya kita ajak teman-teman Genbi hari ini karena teman-teman Genbi di sini juga adalah agen informasi dari Bank Indonesia. Nah, berarti kalian lah netizen-netizen itu ya. Silakan sebarkan berita kebaikan itu, jangan yang hoax, viral. Viralkan cerita tentang Chris ini, informasikan sama teman-teman kalian. Yang tidak tergabung di Genbi nggak apa-apa, tapi kalau bisa mereka mau join bersama dengan Genbi boleh ya. Banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan positif ketika bergabung dengan Bank Indonesia. Setuju? Setuju. Sekali lagi tepuk tangan dong buat teman-teman dari Genbi juga. Dan terima kasih Pak Andi, terima kasih Ibu, dan terima kasih juga Mbak Grace atas ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Jangan lupa belanja praktis pakai Chris itu benar-benar nyata. Memang butuh waktu buat kita yang sedikit tidak paham tentang teknologi, tapi yakinlah ini benar-benar sangat memudahkan. Untuk transaksi pembelian yang ada di teman-teman pameran di sini juga sudah bisa kita pakai menggunakan Chris tadi. Silakan dicoba. Kebetulan saya mempunyai aplikasi pembayaran yang seperti tadi kita sebutkan ya, apapun itu bisa dicoba, itu bisa kita gunakan untuk membayarnya ya. Ingat Chris itu bukan aplikasi. Oke, bukan aplikasi, tapi adalah quick response barcode. Jadi barcode-nya itu dikeluarkan supaya bisa nyambung sama semua aplikasi pembayaran. Seperti itu, baik pun juga mobile banking. Oke, so thank you for today Pak Andi. Sekali lagi Mbak Grace, Ibu sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang nyaksiin kita di live streaming. Halo. Sampai ketemu lagi, besok adalah hari kita yang ketiga, masih ada tema yang spesial juga yang akan kita angkat di panggung ini. Terima kasih buat hari ini, bye-bye. Quick Response Indonesian Standard atau KRIS adalah kode QR yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. KRIS bukanlah aplikasi baru. Dengan KRIS, merchant cukup menyediakan satu QR untuk semua aplikasi pembayaran di Indonesia. Jadi, konsumen tidak perlu mengganti aplikasi QR-nya karena transaksi tetap bisa terjadi walaupun aplikasi QR konsumen berbeda dengan QR yang disediakan oleh merchant. Dengan standarisasi ini, transaksi digital jadi lebih mudah dan efisien.